Halo pendengar setia, selamat datang kembali di podcast Suara Wirausaha Muda. Tempat kita ngobrol tapi nyantai, cuman ini penuh inspirasi. Bersama aku host Naila Fauzia. Hari ini tuh kita bakal ngupas sebuah produk inovatif yang gak hanya sehat, tapi juga ngedukung kekayaan alam Indonesia. Kita tuh bakal ngobrolin soal marasi sirup. Ada yang pernah dengar gak sih marasi sirup? Penasaran kan? Nah, hari ini tuh aku gak sendiri. Di sini tuh udah ada 2 narasumber kita, yaitu Arif dan juga Umi. Gimana nih kabarnya Arif, Umi? Oke, halo Nela. Halo Naila. Alhamdulillah nih kabar kita baik. Makasih ya udah ngundang kami juga di podcast kali ini. Langsung aja nih Umi, gimana sih awal mulanya bisa punya ide usaha marasi sirup ini? Terus yang menginspirasi kalian nih apa? Gitu. Oke, jadi tuh awalnya kami prihatin ya melihat semakin banyaknya kasus diabetes dan juga obesitas. Nah itu kita lihat sekarang terjadi nggak cuma di kalangan lanjut usia, tapi juga di kalangan anak-anak muda gitu. Kayak Gen Z gitu Iya, ya? betul. Banyak orang yang pengen hidup sehat juga, tapi susah nih ninggalin buat rasa manis. Dan rasa manisnya itu terkadang kita nggak tahu kalau itu tuh rasa manis buatan gitu. Nah, dari sana kami mulai mencari alternatif, sampai akhirnya tuh kita ketemu sama namanya tanaman marasi, atau nama latinnya itu Curculigo latifolia. Baru denger nih aku soal tanaman marasi. Itu tuh kayak tanaman herbal gitu ya? Iya, betul banget. Tanaman marasi itu dia termasuk tanaman herbal ya. Dia itu tanaman tradisional Indonesia. Dia itu mengandung kurkulin. Sekarang itu dia tanamannya sudah jarang banget ya ditemuin. Udah termasuk terancam punah juga. Dia itu mengandung protein alami yang bisa bikin rasa makanan atau minuman itu bisa jadi manis. Padahal itu nggak ada gula buatan atau juga tanpa kalori sama sekali. Oh, menarik banget nih. Berarti ini tanpa gula dan tanpa kalori sama sekali ya? Iya, betul banget. Terus katanya tuh, jadi ini bukan soal bisnis ya, tapi juga kayak solusi kesehatan dan konversi tanaman lokal. Iya, tepat banget. Apalagi kan tanaman ini juga mulai langka ya. Jadi kami juga ingin membudidayakan dan juga melestarikan dengan cara berkelanjutan agar tanaman ini tidak lagi terancam punah. Wih, keren banget nih Gen Z ini. Jadi bisa dibilang ini bisnis yang punya rasa dan makna sekaligus ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita bahas produknya ya. Umi, apa sih yang bikin marasi sirup ini beda dari pemanis alami lain? Kan kayak waktu itu yang viral kemarin tuh ada pemanis alami juga yang dari stevia itu ya. Itu yang ngebedain marasi ini sama si stevia ini atau sama pemanis buatan lain tuh apa sih? Jadi di tanaman marasi ini dia itu mempunyai rasa manis yang alami ya. Jadi tuh dia disukai semua kalangan gitu. Beda dengan sama bunga stevia, dia itu pemanis alami juga. Tapi kalau misalkan dia terlalu banyak digunakan, dia akan jadi rasanya tuh pahit gitu. Iya. Katanya kalau stevia tuh kalau kebanyakan gitu dia akhirnya tuh bisa pahit gitu ya. Iya, jadi pahit. Itu enggak. Berbeda dengan sama tanaman marasi ini, dia itu emang manis dari tanamannya, jadi semua kalangan itu menyukai rasa itu. Terus ada plusnya nggak sih nih? Ada plus dari produk kami itu benar-benar 0 kalori ya, dan aman untuk semua usia juga. Berarti semua usia tuh aman gitu? Iya, aman. Produk ini karena benar-benar dari tanaman aja gitu. Iya, memang pemanis alami. Jadi cocok banget nih buat yang diet, yang diabetes, atau sekedar mau hidup lebih sehat gitu ya? Iya, benar. Dan kami juga hadir dalam kemasan praktis nih. Ini ya nih sampelnya nih. Ini guys sampelnya. Nah, itu dia berbentuk dropper agar mudah ya dibawa kemana-mana juga gitu. Cocok nih ya berarti buat Gen Z yang suka simple gitu, minum manis, yang suka ngopi tapi pengennya tuh bawanya tuh nggak ribet gitu, yang praktis aja gitu. Suka banget nih aku konsepnya, praktis, sehat, lokal. Nah, Arif, dari sisi keuangan nih,
Gimana potensi bisnisnya? Sangat menjanjikan, misalnya untuk produksi 100 botol, modalnya sekitar 1,2 juta. Tapi dengan harga jual 30.000 per botol, kita bisa meraih keuntungan bersih sekitar 1,7 1,8 juta. Balik modal pun bisa dalam 2 bulan. Cepat banget untuk skala usaha mahasiswa. Berarti ini tuh bisnisnya termasuk cepet terus juga efisien ya. Terus Umi nih, kalau pemasarannya itu udah sejauh apa sih? Gitu. Untuk pemasarannya ya, rencananya itu kita memasarkan lewat toko online kayak TikTok Shop, Shopee, terus Tokopedia, dan insya Allah juga kalau ada dana, kita juga mau coba pasarin lewat endorse kayak influencer gitu yang benar-benar melek akan kesehatan. Niatnya juga kita pengen banget nih kerjasama lewat B2B, dan niatnya target kita kerjasama dengan brand-brand terkenal kayak Yellow Fit yang diet sehat itu. Oh, bagus tuh brand Yellow Fit yang diet sehat itu ya. Iya betul. Ah. Kita juga adain diskon nih pas produknya launching. Jadi pantengin terus ya sosmed kita buat cek-cek diskon-diskon lainnya yang menarik. Nah tuh, pantengin, jangan sampai ketinggalan diskonnya. Jangan sampai sold out ya. Oke, lanjut. Selain sisi bisnis dan kesehatan, aku dengar-dengar tuh kalian juga punya misi sosial ya? Bisa ceritain lebih lanjut nggak? Iya betul. Kita ingin membangun kemitraan dengan petani lokal nih untuk membudidayakan tanaman marasi ini. Jadi kita itu bukan cuma jualan, tapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertanian berkelanjutan agar tanaman marasi ini tidak Punah gitu ya. Iya, tidak Dan punah bisa gitu. dilestarikan gitu. Bisa dilestarikan. Lewat produk marasi sirup ini ya. Iya betul. Dan nanti nextnya juga kita akan urus legalitas produk mulai dari PIRT, sertifikat halal, sampai HAKI. Targetnya tentu supaya produk ini bisa lebih diterima pasar, bahkan sampai ke luar negeri. Keren nih, sampai niat banget ya ngurus legalitas produk, terus sertifikat halal sampai HAKI-nya supaya nggak bisa direbut mereknya gitu ya. Nah, jadi marasi sirup ini tuh bukan cuma jadi alternatif pemanis, tapi juga representasi kekayaan lokal Indonesia nih guys. Ya nggak? Ya, itu juga harapan kami juga ya. Kami juga ingin marasi ini lebih bisa dikenal gitu sebagai pemanis alami lokal yang nggak kalah kualitasnya dari produk luar. Kayak sekarang kan ada pemanis alami dari bunga stevia juga kan. Wah, luar biasa banget nih produk inovasi dari para Gen Z ini. Dari ide, eksekusi, sampai dampak sosial marasi sirup itu benar-benar kombinasi antara inovasi dan kepedulian. Terakhir nih, Umi dan Arif, boleh dong kasih pesan buat penonton yang mungkin juga punya mimpi pengen membangun usaha, itu apa sih tipsnya gitu? Oke, jadi nih buat pendengar podcast ini, kalau misalkan kalian memang juga punya gitu mimpi untuk memulai usaha, kalian bisa mulai dari masalah yang nyata di sekitar kalian. Kalau kalian itu punya solusi yang berdampak, itu bisa jadi awal dari usaha yang luar biasa yang kalian ciptakan gitu. Dan jangan takut untuk mulai dari kecil. Yang penting konsisten dan terus belajar. Dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang besar. Oh, cakep nih. Berarti harus punya solusi yang berdampak ya kalau mau bangun bisnis. Terus juga yang penting tuh konsisten sama terus-terusan mau belajar dan upgrade diri ya. Iya. Amin ya. Semoga Amin. usaha marasi ini bisa berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih banyak nih Umi dan Arif sudah berbagi kisah dan inspirasi. Iya, makasih. Dan buat kalian para penonton, jangan lupa follow Instagram mereka, ada di sini. Dan juga cek marasi sirup di Shopee ya. Terus sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan dan ingat manis itu nggak harus gula. Saya Naila Fauzia pamit undur diri. Bye. Dadah.